Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan Daurah Matan Nukhbatul Fikar, di mana pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari hadis dhaif yang lebih terperinci insyaallah. Sebelumnya diingatkan kembali pada teman-teman serta ikhwan maupun akhwat rahimahullah untuk mengisi absensi setiap kali selesai melakukan kajian ya, baik kajian ini ataupun kajian jazariyah nanti. Dan insya Allah pada hari ini kajian di pekan ini akan berakhir karena selanjutnya akan dilanjutkan di hari Senin. Mohon maaf, hari Ahad ya, tanggal 26. Jadi besok dan hari Sabtu tidak ada kajian insya Allah. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ustadz Fatan yang telah bergabung di majelis ini. Pada Ustadz Fatan dipersilahkan, Ustadz, tafadhol. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina afdhala kitab wa arsala ilaina afdhala rusul wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada kita sebaik-baiknya kitab, yaitu Al-Quran, dan juga mengutus kepada kita sebaik-baiknya Rasul, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan kita sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita sunnahnya. Dan semoga salawat serta salam itu juga tersampai kepada para sahabatnya yang menyampaikan sunnah tersebut kepada kita, yang menjadi perantara kita kepada Rasulullah SAW. Dan juga semoga salawat serta salam tersebut tersampai juga kepada keluarga Nabi SAW dan semua orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji kitab Nukhbatul Fikr yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang membahas tentang mustalahul hadis. Ilmu yang sangat penting sekali, yang mana ilmu ini menjadi timbangan kita. Timbangan akan apa? Timbangan akan hadis-hadis yang sampai kepada kita. Sehingga hadis-hadis yang sampai kepada kita, kita bisa teliti. Ya, apakah hadis ini merupakan hadis yang sahih sehingga kita ambil dan kita jadikan dalil, atau hadis ini merupakan hadis yang dhaif yang tidak kita jadikan dalil. Alhamdulillah kita telah sampai kepada pembahasan hadis dhaif ya. Dan kita langsung saja memulai kajian hari ini. Kita lanjutkan dari perkataan al-muallif, tsummal wahmu in tuli'a alaihi bil qara'ini wa jam'i turuqi fal mu'allal. Oleh tafadhol kepada Akh Nafis untuk membacakan matan dari Nukhbatul Fikr. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, tsummal wahmu in tuli'a alaihi bil qara'ini wa jam'i turuqi fal mu'allalu tsummal mukhalafah in kanat bi tagyiris siyaqi famudrajul isnadi au bi damji mauqufin bi marfu'in famudrajul matni au bi taqdimin au ta'khirin fal maqlubu au bi ziyadati
rawin fal mazidu fi muttasilil asanidi au bi ibdalihi wala murajjiha fal muttaribu wa qad yaqa'ul ibdalu amdan imtihanan au bitagyiri hurufin ma'a baqa'is siyaqi fal musahhafu wal muharrafu wala yajuzu ta'ammudu tagyiril matni bin naqsi wal maradifi illa li'alimin bima yuhilul ma'ani fa in khafiyal ma'na ihtija ila syarhil gharibi wa bayanil mushkili thummal jahalah wa sababuha anna rawiya qad takshuru nu'utuhu fayudhkaru bi ghairi mashtahara bihi li gharadin wa sannafu fihil mudiha wa qad yakunu muqilla fala yakthurul ahdhu anhu wa fihil wuhdana aw la yusammah tisara wa fihil mubhamatu wa la yuqbalul mubhamu walau ubhima bilafdhit ta'dili alal asahhi fa in summiyan wan farada wahidun anhu famajhulul aini aw ithnani asa'idan walam yuwathaq famajhulu al-hali wa huwal mastur thummal bid'atu imma bimukaffirin aw bifassiqin Bimufassiqin. aw bimufassiqin fal awwalu la yaqbalu sahibaha al jumhur wa tsani yuqbalu man lam yakun da'iyatan fil asihhi illa in rawa ma yuqawwi bid'atahu fayuraddu 'alal mukhtari wa bihi sarrahal juzani syaikhus Juzajani. Al-Juzajani. al-juzajani syaikhun nasa'i thumma su'ul hifdhi in kana laziman fashadhu ala ra'yin aw tari'an fal mukhtalitu wa mata tubi'a sayyi'ul hifdhi bi mu'tabarin wa kadzal masturu wal mudallasu sara hadithuhum hasanan la lidzatihi bal mil majmu'i. Naam. Yakfi. Cukup. Baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala thumma al-wahmu in tuli'a alaihi bil qara'ini wa jam'i turqi fal mu'allal. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ya masih sedang membahas tentang sebab-sebab hadis dhaif. Ya. Sebagaimana kita telah pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa sebab hadis dhaif secara umum itu ada dua. Yang pertama as-saqatu atau saqat, artinya apa? Yaitu hilangnya satu bagian sanad ya sehingga menyebabkan lemahnya satu hadis. Yang kedua namanya at-ta'nu, yaitu apa? Cacat atau kekurangan yang ada dalam perawi maupun dalam riwayat. Nah, kita pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang as-saqtu dan juga at-ta'nu ini. Ya. Sekarang masih membahas tentang at-ta'nu, yaitu kecacatan atau kekurangan yang ada dalam perawi atau dalam riwayat. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah hadis al-mu'allal. Ya, hadis al-mu'allal. Hadis al-mu'allal ini diambil dari kata-kata illah. Dari kata-kata illah. Jadi al-mu'allal itu adalah hadis yang memiliki illah. Apa itu illah? Illah itu adalah penyakit tersembunyi yang ada di dalam hadis. Jadi satu hadis ya, itu terkadang pada zahirnya terlihat sahih. Ya, artinya apa? Terlihat dalam zahirnya itu perawinya thiqah.
perawinya thiqah, kuat hafalannya, dan juga pada zahirnya terlihat sanadnya bersambung. Namun ketika diteliti kembali oleh para imam hadis, ya, dilihat kembali jalan-jalan riwayatnya, baru di sana terlihat ada penyakit kecil yang tersembunyi dalam hadis tersebut yang menyebabkan hadis tersebut menjadi dhaif. Dan ini adalah model hadis yang sangat sulit untuk diteliti. Oleh karena itu, hanya para ulama dan imam-imam hadis saja yang bisa meneliti ilal ini. Dan cara untuk melihat ilal ini atau penyakit ini adalah caranya dengan mengumpulkan jalan-jalan hadis, mengumpulkan riwayat-riwayat hadis. Sehingga ketika dibandingkan satu sama lain baru terlihat ada penyakit atau kesalahan dalam riwayat tersebut. Berkata Ali bin al-Madini rahimahullah, al-babu idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan khata'uh. Suatu bab atau satu hadis itu tidak akan terlihat salahnya kecuali jika dikumpulkan jalan-jalannya, yaitu jalan-jalan hadisnya. Ya. Dan kita berikan contoh ya untuk hadis al-mu'allal ini, yaitu hadis bentar. Sebelum kita bahas contohnya, mungkin kita bahas dulu mengenai perkataan dari Ibnu Mahdi ini. Jadi Ibnu Mahdi pernah berkata, ya, ia membandingkan atau membandingkan atau menganalogikan hadis mu'allal ini dengan emas. Ya, kita sebagai orang yang awam mengenai emas, ya, kita mungkin tidak bisa membedakan antara emas yang palsu atau emas yang asli. Ya, karena mungkin bentuknya mirip-mirip. Ya. Nah, siapa yang bisa melihat perbedaan antara emas yang asli dan emas yang palsu? Yang bisa membedakan adalah penjual emas, yang mana dia memiliki pengalaman yang sangat banyak di bidang emas. Nah, begitu juga dengan hadis. Satu hadis itu terkadang ya terlihat samar-samar, terlihat sahih, terlihat dalam zahirnya sahih. Tidak bisa dibedakan antara yang sahih dengan yang dhaif. Namun para ulama ya itu ketika melihat suatu hadis, ia seakan-akan melihat emas. Seakan-akan seorang penjual emas melihat kepada emas. Ia bisa membedakan perbedaan tipis yang ada di antara emas asli ataupun emas bohong. Berkata Ibnu Mahdi, innaka taqulu li syai' hadza sahihun wa hadza lam yathbut fa amman taqulu dzalik. Dia berkata, jika ada orang yang mengatakan kepadaku, engkau wahai Ibnu Mahdi mengatakan ini hadis sahih, yang ini hadis yang dhaif. Bagaimana engkau mengetahui hal itu? Ya, kata orang ini. Maka kata Ibnu Mahdi apa? Faqala ara'aita law ataita an-naqid fa araitahu dirahamaka faqala hadza jayyid wa hadza bahraj akunta tas'alu amman dzalik aw tusallamu lahu al-amr qala bal usallimu lahu al-amr qala fa hakadza butulul mujalasah wal munadharah wal khibrah. Dia berkata apa? Apakah engkau ketika engkau datang kepada seorang penjual emas ya yang bisa membedakan antara emas palsu atau emas yang asli, apakah engkau akan tanya kepada dia, bagaimana engkau tahu ini yang bagus ini yang tidak? Pasti engkau akan langsung menerima hukum yang diberikan oleh orang tersebut. Nah, begitu juga lah ketika engkau menanyakan hadis kepada para ahlinya, ya mereka bisa membedakan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif karena mereka sudah sangat banyak sekali pengalamannya di bidang hadis. Adapun contohnya saya lupa naruh di mana. Insya Allah akan saya coba. Oh, ini dia. Contoh hadis mu'allal adalah hadis dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW idza arada al-hajah lam yarfa' thawbahu hatta yadna al-ard.
Jadi ada hadis bahwasanya Nabi SAW itu ketika buang hajat, ia tidak akan mengangkat bajunya sampai ia menunduk ke tanah. Ya. Jadi agar tidak tersingkap auratnya, Nabi SAW kalau mau buang hajat itu baru menyingkap bajunya itu ketika duduk, ketika sudah menunduk ke tanah. Nah hadis ini itu diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id, ya, seorang perawi yang thiqah, dari Abdul Salam bin Harb, thiqah juga, dari Al-A'mash, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW. Ya, rawahu Qutaibah bin Sa'id qala haddatsan Abdul Salam bin Harb an Al-A'mash an Anasin qala kana Nabi SAW. Hadis ini kalau kita lihat secara zahirnya, maka hadis ini hadis yang sahih. Ya, diriwayatkan oleh para imam, para rawi-rawi yang thiqah, Qutaibah, Abdul Salam, A'mash, Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini merupakan hadis yang sahih. Juga terlihat dari zahirnya ini merupakan hadis yang bersambung, ya, sanadnya bersambung. Namun ternyata para ulama setelah meneliti hadis ini mengatakan bahwasannya di sana ternyata ada sakot, di sana ada penyakit yang tersembunyi, yaitu apa? Yaitu bahwasannya bahwasannya Al-A'mash itu ternyata tidak pernah mendengar hadis dari Anas bin Malik. Ya, ternyata hadis ini merupakan hadis yang mudallas. Ya, berkata para ulama, berkata Ibnu Madini, Al-A'mash lam yasma' min Anas bin Malik wa inna ma ra'ahu bi Makkah yusalli khalfal maqam. Sungguhnya A'mash itu nggak pernah melihat, tidak pernah mendengar dari Anas bin Malik, tidak pernah meriwayatkan dari Anas bin Malik. Namun Al-A'mash pernah melihat Anas bin Malik sholat di Mekah. Jadi artinya di sini ada penyakit yang tersembunyi yang menyebabkan akhirnya hadis ini menjadi hadis yang dhaif. Nah, itu adalah al-mu'allal atau hadis al-mu'allal. Tsummal wahmu in tuli'a alaihi bil qara'ini wa jam'i turuqi fal mu'allal. Kemudian kesalahan, al-wahmu itu artinya kesalahan, ya, atau kekhilafan. Ini tuli'a alaihi bil qara'ini wa jam'i turuq, kalau ia baru terlihat ketika dikumpulkan jalannya dan ketika melihat kepada variabel-variabel yang lainnya, maka itu dinamakan dengan hadis yang al-mu'allal. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah al-mukhalafah. Tsummal mukhalafah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Apa itu al-mukhalafah? Ini juga merupakan at-ta'nu, yaitu cacat atau kekurangan yang ada di dalam riwayat, ya. Dalam riwayat. Apa itu al-mukhalafah? Al-mukhalafah itu artinya menyelisihi, ya. Yakni bentuk cacat atau kurang pada riwayat di mana riwayat tersebut menyelisihi riwayat-riwayat yang lainnya yang lebih sahih, ya. Menyelisihi riwayat-riwayatnya yang lebih sahih. Dan ini mukhalafah ini memiliki banyak macamnya, ya, banyak macamnya. Dan bagaimana kita bisa melihat adanya adanya mukhalafah, adanya penyelisihan suatu periwayatan? Caranya adalah dengan mengumpulkan seluruh jalur sanadnya. Baru kita bisa lihat bahwasannya ada riwayat yang menyelisihi riwayat yang lain yang lebih sahih daripadanya, ya. Lanjut, kemudian setelahnya adalah al-mudraj. Nah, jadi bentuk-bentuk dari mukhalafah atau penyelisihan ini ada banyak. Ya, yang pertama ada namanya al-mudraj. Jadi slide selanjutnya ada namanya al-mudraj. Apa itu al-mudraj? Al-mudraj maksudnya adalah kita memasukkan sesuatu kepada hadis, ya, sesuatu yang bukan dari hadis kepada hadis. Ya, jadi ada hadis, ya. Kemudian si perawi ini memasukkan sesuatu yang bukan dari hadis kepada hadis tersebut. Ya. Di slide selanjutnya bisa dilihat al-mudraj ini memiliki dua macam. Ya, qismani, memiliki dua macam. Yang pertama ada namanya mudrajul matni. Ya, jadi mudraj yang ada di dalam matan. Mudraj yang ada di dalam matan. Artinya apa? Di dalam matannya ada sesuatu yang dimasukkan, ya, padahal dia bukan bagian daripada hadis. Ya. Contohnya kita bisa lihat hadis dari sahabat Abdullah bin Amr, ya, anna Rasulullah SAW ra'a qauman wa aqabuhum taluhu faqala wailun lil aqabi minan nar asbighul wudu. Ya, wailun lil aqabi minan nar asbighul wudu. Nah, hadis ini merupakan hadis yang mudraj. Kenapa? Karena perkataannya Nabi SAW itu hanya sampai wailun lil aqabi minan nar saja. Wailun lil aqabi minan nar. Adapun asbighul wudu ini bukan perkataan Nabi SAW. Melainkan ini adalah perkataan dari Abu Hurairah. Jadi perawi salah. Ya, dia malah memasukkan perkataan sahabat ke dalam perkataan Nabi SAW.
Nah, ini juga ini dinamakan dengan al-mudraj. Itu masukkan sesuatu yang bukan hadis ke dalam hadis. Kemudian yang selanjutnya ada namanya mudrajul isnad. Jadi mudraj itu ada yang dalam matan, ada yang terjadi pada sanad. Ya, yang terjadi pada sanad, contohnya kita bisa lihat di slide, ada gambarnya ya di apa namanya di slide tersebut ada gambarnya. Nah, jadi mudrajul isnad itu kita memasukkan sesuatu ya ke dalam sanad. Jadi bukan ke matan tapi ke dalam sanad. Ya, kita bisa lihat yang bawahnya yang hitam itu. Nah, di sini kita bisa lihat mungkin kurang jelas ya kalau di sini. Nah, eh, kita lihat terlebih dahulu yang sebelah kiri yang sahihnya, yang benarnya. Jadi hadis ini dari Nabi SAW itu memiliki dua jalur sanad. Ya. Yang pertama dari Ibnu Mas'ud, dari Abi Wa'il, dari Wasil, dari Ats-Tsauri. Ya. Nah, Wasil, Mansur, dan Al-A'mash itu ketiganya hidup di satu zaman. Ya. Sehingga Imam Ats-Tsauri yang di bawahnya, perawi di bawahnya, itu meriwayatkan hadis ini dari ketiga-tiganya. Jadi dia memiliki tiga guru, Wasil, Mansur, dan A'mash. Ya. Tapi kedua sanad ini memiliki perbedaan sebenarnya. Ya. Kita bisa lihat kalau riwayatnya Wasil yang sebelah kanan ini, ya, riwayatnya Wasil itu dia dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud langsung. Jadi tidak ada perantara Amr di sini. Tidak ada perantara Amr. Ya. Adapun riwayatnya Mansur dan Al-A'mash, ya, dari Abi Wa'il, dari Amr dulu, baru Ibnu Mas'ud. Ya. Nah, jadi di sini ada penambahan perawi di sini yaitu Amr. Nah, ini adalah sanad yang benar. Namun di salah satu riwayat ya, yang sebelah kanan ini yang salah, itu justru mereka mengumpulkan Wasil, Mansur, dan A'mash menjadi satu sanad. Ya. Di sini Tsauri meriwayatkan langsung dari ketiga perawi ini, jadi Wasil, dari Mansur, dari A'mash, namun malah menyamakan antara sanad-sanad mereka. Malah menyamakan sanad-sanad mereka dari Abu Wa'il, dari Amr, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tadi kita tahu bahwasannya apa? Si Wasil ini itu riwayatnya berbeda dengan Mansur dan Al-A'mash. Riwayatnya Wasil tidak ada Amr di sana. Mansur dan A'mash iya ada Amr di sana, namun Wasil tidak ada. Nah, di sini si perawi memasukkan sanatnya Wasil kepada sanatnya Mansur dan A'mash. Ya, memasukkan padahal dia bukan bagian dari sanatnya si Mansur atau A'mash. Nah, ini merupakan mudrajul isnad. Dan ini juga merupakan salah satu sebab dari lemahnya satu periwayatan. Kemudian yang selanjutnya, di slide selanjutnya ada namanya al-maqlub. Ya, salah satu bentuk mukhalafah, salah satu bentuk penyelisihan riwayat namanya al-maqlub. Apa itu al-maqlub? Al-maqlub secara bahasa artinya terbalik. Al-maqlub secara bahasa artinya terbalik. Yaitu apa artinya? Yaitu terbalik atau kebalikan yang terjadi dalam matan atau sanad. Ya, jadi di dalam matannya atau sanadnya itu ada yang terbalik. Ya, sebagaimana tadi. Ya, kalau tadi bentuknya mudraj, ya kalau ini maklub, ya terbalik. Ya, kita lihat contohnya. Yang pertama qalbul matan tadi ya. Wah, ini contohnya ternyata salah. Contohnya adalah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini hadis yang dibawakan di sini salah. Ini masih tentang mudraj, lagi akan dibenarkan insyaallah. Contoh dari hadis maklub yang qalbul matan atau maklub atau terbalik yang ada di dalam matan, itu contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, yaitu hadis tentang sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan di mana di hari kiamat tidak ada naungan selain naungan Allah. Nah, di akhir hadis tersebut di antaranya adalah orang yang apa? Wa rajulun tasaddaqo tasaddaqo bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Hadis yang benar itu yaitu maksudnya di antara 7 golongan itu ada orang yang bersedekah dan ia menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, ini adalah hadis yang benar. Ini adalah redaksi atau riwayat yang benar.
Namun ada riwayat dari riwayat Muslim yang terbalik. Ya, riwayatnya malah terbalik. Di sana malah hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu yamin. Sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Ya, kebalik. Kita kalau menginfakkan dengan tangan kanan. Kalau di sini malah yang menginfakkan malah tangan kirinya. Tangan kirinya. Maka di sini adalah maklubul matan atau qalbul matan. Ya, jadi matanya itu ada yang terbalik. Nah, ada juga maklub yang bentuknya qalbul isnad, yaitu terbaliknya ada di sanad. Kita lihat di sini ada dari Nabi SAW, man wajada fi batnihi al-hadis, diriwayatkan oleh Al-Imam Sufyan, kemudian dari Hakim, dari Imran, dari Salman, dari Nabi SAW. Ya, padahal itu terbalik. Ya, harusnya dari Sufyan, dari Imran, dari Hakim, dari Salman, dari Nabi SAW. Jadi di situ malah terbalik sanadnya. Ini merupakan salah satu penyebab dari kedhaifan hadis juga. Nah, lanjut cepat saja. Selanjutnya adalah al-mazidu fi muttasilil asanid. Yaitu apa? Penambahan perawi ya pada sanad yang sebenarnya sudah bersambung. Penambahan perawi yang sebenarnya sanadnya sudah bersambung. Bisa dilihat di slide selanjutnya, al-mazidu fi muttasilil asanid. Ini adalah ada hadis dari Nabi SAW, la tajlisu alal kubur. Janganlah kalian duduk di atas kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak. Dari Sufyan, dari Abdurrahman, dari Busr, dari Abu Idris, dari Wasilah, dari Abu Marsad. Nah, di sini ya, ada penambahan sanad. Sanad yang sahih, sanad yang benar itu dari Ibnul Mubarak langsung ke Abdurrahman. Dari Bisr kemudian langsung ke Wasilah tanpa ada perantara Abu Idris di sana. Dari Abu Marsad dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini ada penambahan sanad atau penambahan perawi dalam sanad yang sebenarnya ini tidak ada. Ya, sebenarnya perawi ini tidak ada dan sanadnya langsung bersambung kepada perawi tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga namanya al-muttarib. Ya, di selanjutnya ada namanya al-muttarib. Al-muttarib itu artinya apa? Artinya keadaan ketika satu hadis itu memiliki banyak sekali riwayat. Ya, satu hadis memiliki banyak sekali riwayat yang mana riwayatnya saling berselisih satu sama lain. Saling berselisih satu sama lain dan terlalu parah perselisihannya sehingga tidak bisa dijamak maupun ditarjih. Tidak bisa dijamak maupun ditarjih. Contohnya adalah ini contoh yang telah kita sebutkan juga, inna fil mali haqqan siwa zakah. Ya, di riwayat lain laisa fil mali haqqan siwa zakah. Riwayat yang pertama mengatakan ada hak harta selain zakat. Riwayat yang lain menyebutkan tidak ada hak harta selain zakat. Jadi ini hadisnya saling bertolak belakang, ya, saling bertolak belakang. Sehingga ketika dikumpulkan jalur sanadnya itu semuanya saling bertolak belakang, ya, semuanya saling bertolak belakang. Akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa dijamak, tidak bisa ditarjih, dan akhirnya para ulama mendoifkan hadis ini karena riwayatnya semuanya muttarib, semuanya saling bertolak belakang, saling kontradiktif, ya, saling kontradiktif. Akhirnya tidak bisa dijamak atau ditarjih. Kemudian yang terakhir adalah al-musahhafu wal muharraf. Al-musahhafu dan al-muharraf. Yakni apa al-musahhaf dan al-muharraf? Yaitu terjadi penyelewengan lafaz hadis, ya, penyelewengan lafaz hadis. Ya, artinya apa? Lafaz hadisnya menjadi diganti dengan lafaz yang lain. Contohnya adalah hadis dari Nabi SAW, man shoma ramadhana wa atba'ahu syai'an min syawal. Ya. Hadis yang benar apa? Man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, ini yang benar, 6 hari di bulan Syawal. Namun ada riwayat yang mengatakan man shoma ramadhana wa atba'ahu syai'an. Ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkan syai'an beberapa hari di bulan Syawal. Di sini hanya syai'an saja. Ya, lebih umum, ya, tidak harus 6 hari. Nah, ini riwayat ini menyelisihi riwayat-riwayat yang lainnya, ya. Padahal yang benar adalah sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, bukan syai'an min Syawal. Nah, maka ini termasuk penyelewengan dalam lafaz hadis, mengganti lafaz hadis dengan lafaz yang lain yang tidak sesuai dengan hadis tersebut, ya. Makanya dinamakan dengan al-musahhaf dan al-muharraf.
Nah, itu adalah beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan al-mukhalafah, yaitu adanya penyelisihan antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya yang lebih lebih sahih daripada dia. Ya, Hafidz bin Hajar berkata, "Tsummal mukhalafah in kanat bi taghyir siyaqi famudrajul isnad." Mukhalafah itu, penyelisihan itu, kalau dia terjadi dengan merubah siyak sanad, ya tadi ya kita melihat ada sanad yang diambil dari sanad yang lainnya dimasukkan ke dalam sanad yang lainnya, artinya ada perubahan siyak sanad di sana, maka itu dinamakan dengan famudrajul isnadi, mudraj al isnad. Au bidamji mauqufin bimarfu'in famudrajul matni. Atau ada juga penyelisihan yang berbentuk apa? Memasukkan hadis mauquf atau perkataan selain perkataan Nabi ke dalam perkataan Nabi SAW. Ya, memasukkan sesuatu ke dalam hadis Nabi SAW, maka itu dinamakan dengan famudrajul matni, mudraj al-matan. Au bitaqdimin au ta'khirin, atau dengan cara dibolak-balik urutannya, ya, dibolak-balik urutannya, baik dalam sanad maupun dalam matan. Au bitaqdimin au ta'khirin fal maqlub, maka hadis itu namanya al maqlub. Au bi ziyadati rawin fal mazidu fi muttasilil asanid, atau dengan menambahkan perawi pada sanad padahal sanad tersebut sudah bersambung, ya, maka itu dinamakan al mazid fi muttasilil asanid. Au bi ibdalihi wala murajjih, atau menambah rawi dalam satu sanad dan sanad atau hadisnya itu saling berkontradiktif sehingga tidak bisa ditarjih salah satu di antaranya, fal muttarib, maka dinamakan dengan muttarib. Wa qad yaqa'ul ibdalu amdan imtihanan. Terkadang ya pergantian sanad itu atau pergantian perawi atau membolak-balikan perawi itu terkadang dilakukan dengan sengaja, ya. Untuk apa? Untuk menguji. Ya, sebagaimana yang dilakukan kepada Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari ketika datang ke Basrah, orang-orang itu mengetes Imam Bukhari. Dengan cara apa? Dengan cara ada 10 orang, ya. Setiap 10 orangnya memiliki 10 hadis, ya. Jadi total ada 100 hadis. Yang mana 100 hadis ini itu dibolak-balik sanatnya oleh 10 orang ini, dibolak-balik sanatnya untuk mengetes hafalannya Imam Bukhari. Kemudian Imam Bukhari membenarkan semua hadis tersebut, ya. Hadis yang pertama itu salah seperti ini, yang benar seperti ini. Semuanya sampai 100 hadis. Nah, ini dilakukan untuk apa? Imtihanan, untuk menguji seorang perawi. Au bitaghyiri hurufin ma'a baqa'is siyaq fal musahhaf wal muharraf, atau dengan mengubah huruf atau beberapa kata yang ada di satu matan, ya. Meskipun siyaknya tetap ada, yaitu tadi dinamakan dengan al-musahhafu dan al-muharraf. Nah, kemudian berpindah Al-Hafidz Ibnu Hajar kepada pembahasan riwayatul hadithi bil makna. Riwayatul hadithi bil makna, yaitu meriwayatkan hadis dengan maknanya. Jadi artinya apa? Seorang perawi itu dia mendengar satu hadis, kemudian ia meriwayatkannya tidak dengan lafaz yang sama, namun ia mengganti beberapa lafaz dengan makna yang sama. Nah, apa hukumnya? Kata Hafidz Ibnu Hajar apa? Wala yajuzu ta'ammudu taghyiril matni bin naqsi wal muradif illa li'alimin bima yuhilul ma'ani fa in khafiyal ma'na ihtija ila syarhil gharibi wa bayanil mushkil. Meriwayatkan hadis dengan maknanya, artinya bukan dengan lafaz aslinya, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Baik dengan menggunakan muradif atau kata yang semisal, itu tidak boleh. Illa li'alimin bima yuhilul ma'na, kecuali bagi orang yang memang telah mengetahui makna-makna hadis. Dia memang mengetahui makna-makna hadis. Fa in khafiyal ma'na ihtija ila syarhil gharib. Kalau misalnya ada makna yang tidak diketahui dari satu hadis, maka kita membuka syarhul gharib, yaitu kitab-kitab yang dikhususkan oleh para ulama untuk membahas kata-kata yang asing yang ada di dalam hadis. Wa bayanil mushkil, dan juga jika ada masalah yang tidak bisa dipahami dalam satu hadis, juga kembali kepada al-mushkil. Kitab al-mushkil, yaitu kitab yang membahas tentang contohnya misalnya kitab Mushkilul Athar. Itu juga membahas tentang masalah-masalah yang tidak diketahui dalam hadis. Artinya riwayat bil makna atau meriwayatkan hadis tidak dengan lafaz aslinya namun dengan maknanya saja, itu hukumnya tidak boleh,
kecuali bagi orang yang memang sudah paham dengan makna-makna hadis. Ya. Dan itu pun tidak dianjurkan. Yang paling baik adalah meriwayatkan hadis sebagaimana datang kepadanya, sebagaimana yang diriwayatkan kepadanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya yaitu di antara sebab-sebab dhaifnya satu hadis adalah al-jahalah. Al-jahalah. Al-jahalah itu keadaan di mana seorang perawi itu tidak diketahui. Ya. Baik tidak diketahui orangnya, kita nggak tahu nih, ini orangnya siapa, kita nggak tahu. Atau orangnya kita tahu, tapi kita tidak tahu sifatnya seperti apa. Kita tidak tahu sifatnya seperti apa. Apakah dia orang yang fiqh, apakah dia seorang yang agamanya baik, ya, atau dia tidak. Nah, ini al-jahalah, yaitu ketika seorang perawi tidak diketahui. Baik tidak diketahui orangnya seperti apa, maupun tidak diketahui sifatnya seperti apa. Dan ini merupakan lemahnya satu hadis, ya. Karena kalau seorang perawi tidak diketahui, maka kita tidak bisa mengetahui derajat dari si perawi ini. Apakah perawi ini derajatnya fiqh sehingga hadisnya sahih, atau perawi ini merupakan perawi yang lemah sehingga hadisnya menjadi dhaif. Dan sebab-sebab jahalah, sebab-sebab tidak diketahuinya seorang perawi, ini ada banyak. Ya. Yang pertama adalah bahwasanya si perawi ini memiliki banyak lakop, memiliki banyak kunyah. Ya, misalnya ada seorang perawi gitu ya, namanya banyak. Ya, misalnya namanya Ismail. Namun kadang juga dia disebut dengan Abu Ahmad. Ya, atau misalnya kadang dia disebut dengan Al-A'mash atau Al-A'raj dengan lakop. Ya, jadi namanya banyak. Sehingga ketika datang dalam satu sanad, nggak tahu nih ini siapa sebenarnya karena dia lakopnya banyak. Ya. Atau dia tidak disebut dengan lakop yang biasa ia panggil. Ya, misalnya ada orang gitu ya, dia namanya sebenarnya Ibrahim misalnya. Namun orang-orang atau masyarakat itu biasa mengenal dia dengan Abu Ahmad. Ya, dia nama aslinya Ibrahim, cuman orang-orang taunya itu Abu Ahmad, tidak ada yang mengetahui Ibrahim. Kemudian tiba-tiba ada sanad yang mengatakan haddatsana Ibrahim. Dari Ibrahim. Nah, orang-orang tidak mengetahui siapa itu Ibrahim. Karena apa? Karena dia biasa dipanggil sebagai Abu Ahmad. Nah, sehingga dia termasuk dari perawi yang tidak diketahui. Kemudian di antara sebab-sebab jahalah juga adalah perawi tersebut sedikit meriwayatkan hadis. Ya. Muridnya sedikit, hanya sedikit orang yang meriwayatkan hadis dari jalur dia. Sehingga tidak banyak orang yang mengenal dia. Ini juga termasuk sebab-sebab jahalah. Ada juga yang terakhir adalah sebab-sebab jahalah, yaitu bahwasannya dalam satu sanad perawi itu tidak disebutkan namanya. Jadi tidak disebutkan namanya. Contohnya misalnya ada orang mengatakan haddatsana rajulun. Aku pernah diberitahukan oleh rajulun, seseorang. Tidak disebutkan namanya. Atau haddatsani syaikhun. Aku telah diberitakan dari syekh, seorang syekh. Nah, ini tidak disebutkan namanya. Maka ini juga termasuk dari sebab-sebab dari al-jahalah itu. Ya. Maka kata Hafidz Ibnu Hajar, "Tsummal jahalatu wa sababuha", kemudian al-jahalah dan sebabnya adalah anna rawi qad takthuru nu'utuhu fayudhkaru bi ghairi ma ishtahara bihi li gharadin wa sannahu fihi al-mudih. Sebabnya diantaranya adalah seorang perawi itu banyak lakopnya, banyak namanya. Kemudian ia disebutkan atau disebutkan dalam sanad dengan nama yang ia tidak dikenal dengannya. Ya, seperti tadi ya, dia aslinya namanya Ibrahim, cuma dikenal oleh Abu Ahmad. Ya, akhirnya malah ada yang menyebutkan Ibrahim. Orang tidak ada yang mengenal dia. Dia biasa dikenal sebagai Abu Ahmad. Wasannafu fihil mudih. Maka para ulama menuliskan kitab Al-Mudih. Ya, ini adalah kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu dinamakan dengan Al-Mudih li awhamil jam'i wat tafriq, yaitu untuk menjelaskan perawi-perawi yang disebutkan tidak dengan nama yang masyhur di kalangan para ahli hadis. Wa qad yakunu muqillan fala yakthurul akhdhu anhu. Dan mungkin juga sebab di antara sebab jahalah adalah si perawi ini memang sedikit meriwayatkan hadis dan sedikit murid yang mengambil riwayat darinya. Wa fihi al-wuhdan, dan di sana ada yang namanya al-wuhdan. Ya, ini adalah sifat perawi. Apa itu al-wuhdan? Al-wuhdan itu adalah perawi yang hanya memiliki satu murid saja dalam satu periwayatan. Ya, jadi hanya satu perawi saja yang meriwayatkan dari dia, hanya satu murid saja.
Artinya hanya satu perawi saja yang pernah meriwayatkan hadis dari dia. Ini namanya al-wahdan. Ada juga al-mubahamat, yaitu perawi yang tidak disebutkan namanya dalam sanad. Ya, contohnya kan di akhbaroni rajulun au syaikhun, aku diberitakan oleh seorang laki-laki atau seorang syekh. Ya. Au la yusamma ikhtisaran wa fi'il mubahamat, atau misalnya salah satu sebab jahalah adalah si perawinya memang tidak diberikan nama dalam sanad tersebut. Mungkin ikhtisaran biar untuk mempersingkat redaksi. Wa fihi al-mubahamat, dan diantaranya ada al-mubahamat, yaitu orang-orang yang perawi yang tidak disebutkan namanya dalam sanad. Wala yuqbalul mubham walau ubhima bi lafdhi ta'dili 'alal asah. Dan mubham ini, sanad yang ada perawi mubhamnya, ada perawi yang tidak disebutkan namanya, itu tidak diterima hadisnya. Meskipun mubhamnya itu ada lafaz ta'dil di sana, ada lafaz tazkiyah di sana. Ya misalnya ini biasanya dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kadang ia mengatakan haddatsani man athiqu bihi, atau haddatsani thiqatun. Aku diberikan kabar dari seorang yang aku percayai hadisnya, ya. Atau aku diberitakan oleh seorang yang thiqah, ya. Nah, ini ya, meskipun Imam Syafi'i mengatakan ini adalah orang yang thiqah, namun kita tidak tahu siapa orang tersebut. Ya, maka ini para ulama khilaf, dan yang rajih, yang sahih adalah bahwa hadis ini tidak diterima. Karena apa? Karena kita tidak tahu siapa orang ini. Mungkin saja orang ini thiqah menurut Imam Syafi'i, namun belum tentu thiqah menurut orang lain. Sehingga ini tidak diterima. Nah, kemudian majhul atau perawi yang tidak diketahui orangnya atau sifatnya, ya, itu al-majhul yang diketahui orangnya. Jadi majhul yang majhul ain dan majhul hal ini itu orangnya diketahui. Kita tahu orangnya si fulan ini. Tapi kita tidak tahu perihal thiqah atau tidaknya si perawi ini. Nah, ini terbagi menjadi dua, ya. Ada namanya majhulul aini, yaitu seorang perawi yang hanya memiliki satu murid saja dalam periwayatan, ya. Seperti wahdan tadi. Namun bedanya kalau wahdan itu si perawi ini itu thiqah, ya. Muridnya mengatakan bahwasannya gurunya adalah thiqah. Adapun majhulul ain itu dia perawi ini itu hanya memiliki satu murid saja, ya. Dan murid ini tidak mengetahui perihal gurunya, apakah gurunya ini thiqah atau tidak. Tidak ada perawi yang mengetahui perihal si perawi ini, apakah dia thiqah atau tidak. Itu majhulul ain. Adapun majhulul hal itu sama dengan majhulul ain. Bedanya kalau majhulul hal itu dia diriwayatkan oleh dua atau lebih perawi. Artinya dia memiliki murid dua atau lebih. Kalau majhul ain tadi cuma satu muridnya. Kalau majhul hal dua atau lebih. Cuma mereka sama-sama tidak ada orang yang mengetahui perihal kesikohan si perawi tersebut. Nah, itu adalah majhul hal dan majhul ain. Ya, berkata Hafidz Ibnu Hajar apa? Fa in summiya wan farada wahidun anhu fa majhulul ain. Kalau misalnya si perawi ini diketahui orangnya, ya, namun tidak diketahui perihal fiqhnya, wan farada wahidun anhu, dan hanya ada satu perawi saja yang pernah meriwayatkan darinya, hanya punya satu murid saja, maka dinamakan dengan famajhulul aini. Au isnani fasaidan walam yuwathaq, atau kalau misalnya si perawi ini itu diriwayatkan oleh dua perawi atau lebih, artinya punya dua murid atau lebih, namun tidak tidak tahu perihal kefiqahannya, famajhulul hal, maka namanya majhulul hal, atau terkadang dinamakan wahuwa al-mastur. Istilah lainnya adalah al-mastur, yaitu majhulul hal. Nah, kemudian ya Al-Hafidz Ibnu Hajar berpindah kepada pembahasan tentang al-bid'ah. Ya, al-bid'ah ini juga termasuk bid'ah ini juga termasuk salah satu sebab dhaifnya satu hadis. Termasuk at-ta'ni fir rawi. Termasuk cacat atau kurang yang ada di dalam seorang perawi. Ya. Al-bid'ah ini artinya apa? Kebalikan dari sunnah. Bid'ah itu kebalikan dari sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bid'ah kebalikannya, yaitu meyakini atau melakukan sesuatu yang menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bid'ah ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya al-bid'ah al-mukaffirah, yaitu bid'ah yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Bid'ah yang mengeluarkan seseorang dari Islam, ya. Yaitu bid'ah yang apa? Bid'ah yang menyelisihi usul-usul syariah, menyelisihi pondasi-pondasi agama, ya. Contohnya misalnya eh, ada namanya al-qadariyah, ya. Al-qadariyah itu orang-orang yang tidak menerima adanya takdir, ya. Nah, ini merupakan bid'ah yang mukafir kata para ulama. Ya, karena apa? Dia menyelisihi pondasi-pondasi agama, ya. Kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki takdir. Allah mentakdirkan segala sesuatu. Allah mentakdirkan segala segala sesuatu. Nah, ada satu golongan manusia yang tidak mengimani adanya takdir. Ya, maka di sini termasuk dengan bid'ah mukafir. Ia meyakini sesuatu yang menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan pondasi agama yang tidak bisa ditolerir. Maka orang yang memiliki bid'ah mukafir, orang yang melakukan bid'ah mukafirah itu uh, tidak diterima hadisnya. Ya, jumhur para imam hadis itu tidak menerima hadisnya. Nah, kemudian yang kedua, ya bid'ah yang kedua di slide selanjutnya ada namanya bid'ah mufassiqah. Bid'atun mufassiqah. Yaitu bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Ia melakukan sesuatu atau meyakini sesuatu yang menyelisihi menyelisihi tuntunan Nabi SAW, namun tidak pada pondasi-pondasi agama. Artinya tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Bid'atun mufassiqah i'tiqadu ma uhditha ala khilafil ma'ruf 'anil Nabi SAW la bimu'anadah bal binaw'i syubhah. Meyakini sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW bukan karena mu'anadah, bukan karena dia menolak sesuatu yang dari Nabi SAW. Namun binaw'i syubhah. Namun karena salah memahami dalil, salah memahami ayat misalnya. Akhirnya dia meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama ini berbeda pendapat, apakah hadisnya diterima atau tidak. Dan yang rajih bahwa hadisnya diterima. Orang yang melakukan bid'ah namun tidak sampai bid'ah mukaffirah, hanya bid'ah mufassiqah saja, itu diterima hadisnya dengan dua syarat. Syarat yang pertama, orang ini tidak menyeru orang lain untuk berbuat bid'ah. Artinya ia tidak mendakwahkan bid'ahnya kepada orang lain. Dia bid'ah sendiri saja, dia tidak mendakwahkan bid'ah kepada orang lain. Kalau dia mendakwahkan bid'ah kepada orang lain, maka hadisnya tidak diterima. Ya. Syarat yang kedua, dia tidak meriwayatkan sesuatu yang menguatkan bid'ahnya. Ya. Misalnya dia membuat satu amalan bid'ah. Ya. Dia mungkin tidak menyuruh orang untuk berbuat bid'ah. Namun dia meriwayatkan sesuatu yang menguatkan bid'ahnya tersebut. Nah, maka ini juga tidak diterima hadisnya. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Tsummal bid'atu imma bimukaffirin aw bimufassiq." Kemudian bid'ah itu ada dua. Ada yang mukaffir, mengeluarkan seseorang dari Islam, ada yang bimufassiq, tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Fal awwalu la yaqbalu sahibahal jumhur. Maka macam yang pertama yaitu bid'ah mukaffirah itu tidak diterima hadisnya menurut jumhur para ulama. Wasani yuqbalu man lam yakun da'iyatan fil asah. Yang kedua yaitu bid'ah mufassiqah itu perawinya masih diterima hadisnya, ya. Syaratnya apa? Lam yakun da'iyatan. Ia tidak menyeru atau tidak berdakwah kepada kebid'ahannya. Illa in rawa ma yuqawi bid'atahu, juga dia tidak meriwayatkan sesuatu yang menguatkan bid'ahnya. Fayurad alal mukhtar. Maka kalau misalnya syarat dua ini tidak terpenuhi, maka ditolak. Wabihi sarrahal Juzajani Syekhun Nasai, dan kaidah ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Juzajani, yaitu Abu Ishaq Al-Juzajani, syekhnya Al-Imam An-Nasai. Ya. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Ya. Insya Allah akan kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya di pertemuan setelah ini. Ya, tadi kita telah bahas tentang al-mukhalafah. Ya, pertama kita bahas tentang hadis mu'allal, yaitu hadis yang mana pada zahirnya hadisnya sahih.
Namun ketika dikumpulkan jalannya dan teliti kembali, ternyata ada penyakit yang kecil yang menyebabkan hadis tersebut menjadi hadis yang dhaif. Kemudian tadi kita juga belajar tentang mukhalafah, yaitu ada penyelisihan riwayat, ya. Di sana ada mudrajul isnad, ada mudrajul matan, ada maqlub, ada al-mazid fi muttasil al-asanid, ada muttarib, ada al-musahhaf dan al-muharraf. Juga tadi kita mempelajari tentang riwayatul hadis bil makna, meriwayatkan hadis tidak dengan lafaz yang sama namun dengan maknanya saja. Kemudian tadi kita juga membahas tentang al-jahalah, yaitu perawi yang tidak dikenal, ya. Yang mana tadi kita sebabkan ada beberapa sebab, ya. Ada al-mudih tadi, ya, kitabnya al-Khatib al-Baghdadi. Kemudian tadi ada juga al-wahdan, yaitu perawi yang hanya memiliki satu murid saja. Ada juga al-mubahamat, ya, perawi yang tidak disebutkan namanya dalam sanad. Kemudian tadi kita mempelajari tentang majhulul ain, ya, perawi yang memiliki hanya satu murid saja dan tidak disebutkan perihal kesiqahan atau tidaknya. Kemudian juga ada majhulul hal, yaitu perawi yang memiliki dua atau lebih murid namun tidak diketahui kesiqahannya atau disebut juga dengan al-mastur. Kemudian tadi terakhir kita membahas tentang bid'ah, yaitu bid'ah ada mukaffirah dan ada mufassiqah. Demikian kajian kita pada hari ini dan semoga bermanfaat, ya, dan semoga kita bisa melanjutkan pembahasan selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah khairan Ustadz Fatan atas penjelasan materinya pada siang hari ini. Insya Allah sekarang akan dibacakan pertanyaan dan bila yang ingin bertanya seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar. Yang pertama dari ini Rifki, ya, Kim Rifki. Mohon maaf saya reminder lagi kepada teman-teman yang belum mengganti namanya untuk mengganti namanya terlebih dahulu, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Tapi kalau misalnya ada kendala bisa ditanyakan di grup saja agar bisa dibantu. Oke, jadi pertanyaan dari Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, uridu an as'al ma farqa bainal hadis wal asar. Syukron ya Ustadz. Suaranya Ustadz. Oh iya, afwan. Al-farqu bainal hadisi wal asar, perbedaan antara hadis dan asar. Ini sebenarnya merupakan dua istilah yang para ulama hadis sendiri itu banyak berselisih juga. Artinya apa? Banyak penggunaan ini di dalam keadaan yang berbeda-beda, ya. Terkadang, ya, ada juga ada pendapat yang mengatakan bahwa asar itu atau al-asar itu segala sesuatu yang datang bukan dari Nabi SAW. Ya. Kalau hadis itu perkataan Nabi SAW, perbuatannya, ya, dan lain sebagainya. Kalau asar itu misalnya yang datang dari sahabat atau dari tabi'in atau tabi'ut tabi'in atau dari orang lain, itu asar. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa al-asar itu mencakup seluruhnya. Ya. Al-asar mencakup seluruhnya. Jadi hadis juga termasuk asar. Perkataan sahabat termasuk asar. Perkataan tabi'in atau maqtu' itu termasuk asar juga. Jadi asar itu lebih luas lagi. Jadi ini sebenarnya tergantung kepada istilah seorang imam. Ya, jadi terkadang, ya, ini juga penting, ya, dipahami oleh kita semua bahwa istilah-istilah dalam hadis itu terkadang berbeda-beda setiap imamnya. Jadi kita harus mengetahui istilah-istilah khusus terhadap imam tersebut. Ya, misalnya Ibnu Ma'in, ya, itu memiliki istilah-istilah sendiri yang tidak dimiliki oleh yang lainnya atau yang lainnya. Jadi ketika kita mempelajari satu kitab misalnya, ya, mempelajari kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang misalnya Taqribut Tahdzib punya Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu kitab yang membahas tentang derajat-derajat perawi. Ya, di sana Al-Hafidz Ibnu Hajar memiliki istilah-istilah, ya, istilah mastur, istilah dhaif, istilah thiqah, ya, istilah yang lainnya, istilah soduk misalnya. Nah, itu istilah-istilah ini itu mungkin bisa jadi, ya, itu berbeda antara imam-imam yang lainnya. Ya, misalnya soduk menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak mungkin tidak mesti sama dengan istilah soduk di
Az-Zahabi misalnya, Al-Imam Az-Zahabi. Jadi kita juga penting harus mengetahui istilah hadis menurut satu imam tertentu. Ya, demikian Allah taala. Oke, taib. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Yang kedua dari Shima binti Rahmat. Ustaz, bagaimana membedakan antara mudrajul isnad dengan al-mazid fi muttasil as-sanid? As-sanid. Ya, sebenarnya mudrajul isnad itu lebih luas dibandingkan al-mazid fi muttasil as-sanid. Al-mazid fi muttasil as-sanid ini sebenarnya masih bagian dari mudrajul al-isnad. Jadi mudrajul isnad itu artinya apa? Kesalahan yang terdapat dalam sanad. Ya, artinya kesalahan baik itu memasukkan sesuatu ke dalam sanad maupun misalnya menggabungkan antara sanad-sanad yang ada padahal di sana ada perbedaan. Ya, di situ lebih umum lagi. Banyak macam-macam dari mudrajul isnad. Adapun al-mazid fi muttasil as-sanid itu hanya satu bagian saja. Yaitu di mana ada penambahan perawi dalam satu sanad yang sudah bersambung aslinya. Ya. Dan ini pembahasan sendiri. Al-mazid fi muttasil as-sanid ini adalah pembahasan sendiri, yaitu ada perawi yang sebenarnya dia sudah bersambung. Ya, sanad tersebut sudah bersambung, namun ada perawi yang dimasukkan ke dalam sanad tersebut. Allah taala alam. Taib Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari Akhrifki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afaraqu bainal hadis wal khobar. Ya. Al-hadis dan al-khobar. Kalau ini al-khobar itu lebih luas lagi. Jadi al-khobar ini lebih luas lagi. Dan ini al-khobar ini digunakan baik dalam istilah hadis maupun dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi al-khobar itu artinya berita atau kabar. Ya. Apapun itu kabarnya. Baik itu datang dari Nabi SAW, atau sahabatnya, atau tabi'in, atau yang tabi'in atau yang lainnya. Atau misalnya kabar apa saja. Misalnya cerita sejarah. Ya. Dalam ilmu tarikh misalnya. Sejarah. Misalnya ada tentang perihal Al-Fil. Ya. Tahun gajah. Ya, ini juga merupakan kabar atau berita. Ya, al-khobar. Nah, jadi al-khobar itu lebih luas lagi, yaitu dia mencakup kabar apa saja, baik itu merupakan hadis ataupun yang lainnya. Allah taala. Baik, Ustaz. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga dari Al-Akh Muhammad Adib. Izin tanya Ustaz, apakah perawi majhul yang siqah yang ditazkiyah direkomendasikan oleh para ulama besar, semisal rawi majhul yang ditazkiyah oleh Imam Asy-Syafi'i tadi, riwayatnya tetap didhaifkan, Ustaz? Ya. Kaidah umumnya adalah kalau seorang perawi itu bukan majhul, ya mubham maksudnya ya. Kalau majhul itu sudah pasti dia tidak diketahui perihal siqah atau tidaknya. Kalau mubham itu masih mungkin. Kaidah umumnya adalah perawi yang mubham yang tidak dinamakan, ya tidak disebutkan namanya, itu adalah perawi yang dhaif, ya itu adalah merupakan sanad yang dhaif, ya meskipun itu ditazkiyah oleh si perawinya. Misalnya tadi Imam Syafi'i mengatakan, aku telah diberitakan dari seorang yang aku sikohi, seorang yang aku percayai beritanya, ya haddatsani man athiqu bihi, haddatsani thiqah. Kaidah umumnya itu tidak diterima sanad tersebut karena kita tidak mengetahui apakah si perawi ini itu thiqah beneran, ya mungkin menurut Imam Syafi'i ini thiqah, namun menurut imam yang lain belum tentu thiqah, ya itu kaidah umumnya. Namun terkadang ya para ulama hadis juga memiliki kaidah-kaidah yang lainnya. Misalnya ada beberapa perawi yang dia tidak pernah meriwayatkan kecuali dari orang yang thiqah. Artinya semua gurunya thiqah. Dia tidak akan mau meriwayatkan hadis kecuali dari imam yang thiqah, ya. Nah, maka ketika itu baru para ulama memiliki kaidah yang lain, ya. Kalau misalnya perawi ini mengatakan haddatsani thiqah, mungkin bisa diterima. Ya, namun itu adalah hanya kasus-kasus yang khusus saja. Tidak dijadikan kaidah yang umum. Kaidah umumnya adalah setiap sanad yang ada mubhamnya tidak disebutkan namanya, maka itu tidak diterima. Ya, adapun yang lainnya mungkin itu ada pengecualian yang lainnya. Wallahu taala. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Al-Ukh
Syaima, oh ini pertanyaan lanjutan saya Ustaz. Perawi yang memiliki sifat wahdan meskipun muridnya menyatakan bahwa ia sikoh, tapi tetap tidak diterima ya hadisnya Ustaz. Iya. Kalau al-wahdan ini itu sebenarnya tidak pasti dhaif. Ya. Perawi yang wahdan itu tidak pasti tidak dhaif. Ya, tidak pasti dhaif. Itu hanya sifat bagi seorang perawi ini saja, yaitu si perawi ini itu dia hanya memiliki satu murid saja. Namun kalau misalnya memang si perawi ini itu disiqahkan oleh para ulama, ya ditazkiyah oleh para ulama mengatakan memang fulan ini adalah siqah, ya meskipun dia hanya punya satu murid, maka dia diterima hadisnya. Diterima hadisnya. Ya, jadi ini wahdan ini tidak mesti dia dhaif. Tidak seperti mubham atau yang lainnya. Seperti majhul ain atau majhul hal, ya. Kalau wahdan ini dia tidak mesti dhaif. Itu hanya sifat yang ada di seorang perawi di mana dia hanya memiliki satu murid saja. Namun kalau dia dikatakan oleh para ulama bahwasanya dia adalah perawi yang thiqah, maka diterima hadisnya. Allah taala. Baik, jazakallah khairan. Jawabannya Ustaz dari ikhwan akhwat yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, jadi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Sedikit info bahwa untuk kajian siang hari nanti matan Al-Jazariyah akan menggunakan link yang berbeda ya, karena saya tidak bisa mendampingi nanti siang karena ada urusan, dan nanti akan dibagikan linknya di grup insyaallah. Dan juga untuk kajian selanjutnya insyaallah berarti dilaksanakan hari Ahad tanggal 26 Juli insyaallah. Jadi besok tidak ada. Dan insyaallah juga besok akan dibagikan video rekaman mulai dari kajian hari pertama. Oke, nggak ada tambahan lagi Ustaz? Ya, cukup. Oke. Baik. Jazakumullah khairan pada Ustadz Fatan dan juga kepada teman-teman sekalian peserta ikhwan maupun akhwat rahimahumullah. Semoga kita bisa terus diistiqomahkan dalam menuntut ilmu dan juga bisa memberikan manfaat khususnya bagi diri kita pribadi dan juga kepada kerabat, teman dan masyarakat lainnya dari ilmu yang telah kita dapatkan, agar menjadi risalah bahwa amanah ilmu kita bisa disampaikan dan diamalkan insyaallah. Saya akhiri majelis mustalah hadis pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.